Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti kita janjikan sebelumnya, kan kita akan melanjutkan soal ini pernik-pernik seputar ijazah Jokowi ya. Tapi kalau kemarin kita ngomongin, kalau bukan kemarin, kalau sebelumnya kita ngomongin soal sidang di Komisi Informasi Pusat yang juga sangat viral, sekarang kita ngomongin juga yang nggak kalah viralnya ini, Mbak Agi. Kelihatannya Mhm. ini siapapun sekarang yang dekat atau terindikasi dianggap membela Jokowi itu digebuk, dihajar habis gitu sama netizen gitu ya, sampai dikorek-korek gitu ya. Nah, salah satunya ini adalah eh, kepala apa ya, dia ini istilahnya apa ya, Pak? Kepala Kabid Humas. Kabid Humas, Kepala Bidang Humas ya, Mhm, Polda Metro mhm. Jaya, Komisaris Besar Budi Heriawan atau Buher disebutnya ini yang sekarang sedang Budi di Hermanto, Oh, ya. Budi Mhm, Hermanto ya, bukan Budi Hermanto. Ya, ya, Buher sih namanya begitu ya dipanggilnya betul. ya. Ini Kombes tapi dari LHKPN-nya katanya hartanya sampai 52 miliar gitu. Itu yang sekarang lagi rame banget di dan yang menarik itu Ucok Sky Kadafi itu ini pengamat Mhm, ya apa ya bidang itu untuk budget ya, soal budget itu dia membuat analogi yang luar biasa nih. Nanti Mbak Agi biasanya kayak gini-gini jago deh menjelaskannya. Tapi hitung-hitungannya sampai 200 tahun dia nabung gitu. Kalau dengan dengan jabatan semacam itu dia harus nabung ratusan juta setiap bulannya. Itu nggak makan loh ya. Nabung tok aja ya. ya itu. Mhm. Untuk punya sampai tabungan 52 miliar. Padahal kayak misalnya kalau kita bandingkan dengan siapa pejabat tinggi negara yang lain, siapa Mbak yang bisa kita bandingkan misalnya dengan Bu Her ini? Pak Menteri Keuangan Purbaya misalnya, Mas Hersu, ya. Oh, berarti berapa? Pasti 3 kali lipatnya Bu Her dong ya, anunya, hartanya ya. Seharusnya mungkin ya, Mas Hersu, ya, Hmm. mengingat dia ini ahli ekonomi yang dia juga sebelumnya lama di Dana Reksa juga, main Hmm. saham juga, Hmm. anaknya saja penghasilannya sampai miliaran begitu ya. Anak Hmm. yang masih umur 20-an tahun tapi ternyata baru 39, sekian miliar laporan di LHKPN-nya, Mas Hersu. Jadi Kalah pasti maksudnya, kalah dengan Kombes kalah ini. lah, bukan Oh, 390 miliar oh, ya. oh, bukan. Oke, oke, ya, 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 ya. Jadi 39 miliaran begitu itu Gila. LHKPN dari Menteri Ini, Keuangan Purbaya. Sementara Budi Hermanto ini berapa? eh, Tadi 52 52 miliar. miliar 500 jutaan Ini gitu. dia hampir separuhnya LHKPN-nya Budi Ari kalau tidak salah. Budi Ari Nah, 100 betul. 100 miliar sekian gitu kan kalau tidak Ya, salah Mbak Egi ya. antara 100 102 miliar seperti Ah, itu. ya, ya. Jadi hanya separuhnya itulah gitu ya. Tapi tetap ini angka fantastis dan ini sekarang yang diubek-ubek oleh netizen gara-gara dia ya dalam kapasitas dia sebagai Kabid Humas mengumumkan soal pentersangkaan itu ya. Sebenarnya kan termasuk yang hadir pada waktu itu Kapolda Metro Jaya langsung kan waktu pengumuman Betul. 8 orang yang jadi tersangka untuk Mhm. kasus Jokowi ini. Memang sekarang problemnya jadi Jokowi itu jadi liability ya. Saya nggak mau nyebutnya jadi penyakit menular lah gitu. Pokoknya siapapun yang ada di sana itu mulai dihajar. Dan kemudian ada juga yang mencoba meninggalkan Jokowi, tapi juga dihajar, yang ngajar tapi termol, bukan ini kan gitu ya. Ini Budi Ari yang kita sebut tadi ya kan. Sekarang dia juga kelihatannya mulai dipesona non grata oleh para pendukungnya Pak Jokowi karena dia kemarin Betul. berniat hijrah ke Gerindra dan kemudian juga logo Projo itu akan diganti kan dari Betul. yang Mhm. tadinya ada siluetnya Jokowi. Ini menarik ini karena ternyata Ya. PSI ini para petinggi PSI udah ngomong bahwa nyebut dia bukan relawan lagi kan gitu ya Mbak Agi. Bukan. Hmm. Jadi dianggap sebagai pengkhianat. Jadi tidak Hmm. mungkin akan menampung Budiari di PSI Hmm. dan juga memang tidak pernah menawari untuk masuk PSI Hmm. begitu. Itu menurut Bro Ron Bro Ron ini yang waktu itu berkontestasi dalam tanda kutip gitu ya menjadi ketua umum PSI melawan Kaisang gitu. Oh, dia itu Jadi Ahmad Ali juga yang bilang begitu juga kan, sama juga ya. Ahmad Ali juga mengatakan demikian, betul, tidak akan menerima Budi Ari. Jadi saat ini posisi Budi Ari ini semacam gelandangan politik begitu ya, Mas Hmm. Irsu. Hmm. Yang Hmm. kita masih ingat dulu pada salah satu podcast dari Total Politik dia mengatakan siapa yang kalah nanti pada pemilu 2024 maka dia akan masuk bui begitu, masuk Masuk ya. penjara gitu. Yes, oke, oke. Ya. Sekarang kita omongin dulu yang mana nih? Mungkin yang ini tadi Mas Irsu katakan bahwa
siapapun yang dekat sama atau yang bersentuhan dengan ijazah Jokowi atau terlihat ya dugaan ijazah palsu Jokowi begitu kasus Mhm. tersebut yang ada di sekeliling kasus tersebut dan kemudian dicatat atau dilihat oleh netizen itu membela Jokowi, ini langsung Hmm. orang pengen tahu begitu ya. Kalau kita kita lihat di netizen itu rame-ramenya tuh pengen tahu dia siapa, kekayaannya berapa, langsung dikulik seperti itu. Dan kebetulan memang untuk melihat secara elektronik begitu soal laporan harta kekayaan tersebut kan memang terbuka begitu saja, siapapun bisa melihatnya begitu. Itu salah satu transparansi publik begitu ya. Dan kemudian ya ketahuan Mas Hersu bahwa Kombes Budi Hermanto itu ini kan masih perwira menengah ya Mas Hersu ya. Iyalah, kombes Dan itu ya. tapi ya Kombes ini perwira menengah sebelum terus kemudian berikutnya apa? Kalau di TNI Letkol Dia langsung Brigjen. Brigjen, langsung Ya, Brigjen Brigjen. ya, betul. Betul. Dan kemudian ya ini dikulik Mas Hersu rame banget di media sosial soal kekayaan seorang kombes yang mencapai 52 miliar 500 jutaan tersebut. Orang menanyakan juga ini kekayaan dari mana dan sebagainya. Apalagi sekarang ini sedang reformasi Polri, maka kemudian salah satu pengamat yaitu Direktur Eksekutif dari Center for Budget Analysis atau analis begitu ya, CBA Uco Sky Gaddafi. Ini memang dia sebagai pengamat dan sering menganalisa dan analisanya ini detil banget kayaknya. Ini menarik kalau seandainya kita bacakan. Hmm. Dia menganalisa soal kekayaan yang dimiliki oleh atau Budi Hermanto tersebut. Nah, kenapa sih netizen gitu tertarik kepada Bu Her ini ya karena seperti kata Mas Hersu tadi dia sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya sebelumnya dia mengatakan bahwa akan ada penetapan tersangka. Itu saja sudah wah apa orang melihat atau masyarakat begitu ya netizen terutama itu melihat oh sikap polisi akhirnya seperti itu dan ketika penetapan tersangka tersebut maka kemudian dikulik-kulik lah walaupun dia ini bukan tokoh utama tokoh utamanya kan Ya, Kapolda Kapolda dong. Metro Jaya sebetulnya begitu tapi dia ini sering berhadapan dengan media dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita lihat coba ya analisa dari Ucok Sky Kadafi dan Ucok ini juga dia menyarankan supaya ini salah satu yang kemudian direformasi pada saat ini sedang berjalan tim reformasi Polri tersebut ini sebagai salah satu yang apa namanya yang ditelisik begitulah ya. Dia mencontohkan ya soal soal kekayaan yang 52 miliar tersebut, yaitu menurut dia sangat mustahil jika angka tersebut dihasilkan dari menabung sebagai gajinya. Jadi ini pasti berasal dari sumber-sumber lain gitu. Dia mencontohkan, bila Budi Hermanto berdinas selama 10 tahun, misal 10 tahun saja dan Hmm. kemudian dia menabung terus-menerus, maka harus menabung sekitar 438 juta per bulan untuk mencapai total 52 miliar tersebut, Mas Catatan Hersu. nggak makan sama sekali berarti ya. Di semua ditabung gitu Hmm. ya. Iya, Hmm. yang berarti kalau dia menabung sebesar 438 juta, artinya mungkin pendapatannya kan harus lebih 500 dari itu dia mau 500-an makan juta dari lah ya per mana. bulan ya. Ya, begitu. Terus kemudian kalau dia berdinas selama 15 tahun dan dia menabung terus-menerus, maka tiap bulan harus menabung 292 juta. Oke. Kalau 20 tahun, kalau 20 tahun masa dinas, dia setiap bulan harus menabung 219 juta per bulan. Hmm. Dan kemudian bahkan kalau sudah berdinas 30 tahun, Hmm. tetap harus menabung 146 juta per bulan. Hmm. Ya. Ini detil banget ngitungnya. Dan kemudian yang paling fantastis, kalaupun berusia panjang dan Hmm. tetap berdinas begitu Hmm. ya, dengan waktu dinas 200 tahun, Hmm. seorang tamen atau perwira menengah baru bisa menabung gaji 21 juta per bulan untuk memperoleh harta kekayaan dengan angka 52 miliar Ya. sebagaimana halnya kekayaan Budi Hermanto tersebut. Hmm. 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 Jadi ini menarik Ya. banget ya. Ya, ya. Karena kalau saya lihat dia ini kan lulusan Akpol tahun 2000. Jadi artinya baru Mhm, 25 tahun lah dia berdinas. mhm. Dengan asumsi pendapatannya rata mulai dari pangkat letnan 2 sampai ke kombes berapa ini kira 150-an juta lebih dong dia per bulan harus dapatnya ya. Jadi memang fantastis ini kecuali nah, cuman saya penasaran tadi saya googling jangan-jangan dia dapat warisan dari Mhm, bapaknya kan begitu. Tapi kan tercermin tuh biasanya di dalam LKHKPN-nya kan data apa mhm, harta-harta yang dapat hibah dan sebagainya gitu. Tapi juga kita betul. tahu kok ya laporan
Bahkan laporan di LHKPN itu jauh lebih kecil biasanya rata-rata dibandingkan dengan angka yang sesungguhnya. Itu rata-rata seperti itu ya, Mbak Agi. Dan Sudah diakui kan Mas Ersu, ya, bahkan ya, Hakim Mahkamah Agung sendiri yang yes, mengatakan demikian. iya. Dan ini kalau seperti itu kan berarti angkanya bisa jauh lebih gede gitu ya. Nah, ini dari Betul. mana? Dan ada juga waktu itu saya baca laporan LHKPN itu hibah 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 hibah. Semua siapa ini yang kok Siapa yang pada memberi orang hibah? kan gitu. Ini memang mencurigakan lah ya. Tapi saya kira mungkin itu fenomena yang biasa ya, karena harusnya kan yang menyelesaikan ini kan laporannya ke KPK ya, kalau LHKPN itu harusnya kalau ada yang Iya. begini-begini inspektorat internal harusnya udah mulai jalan dong, harus dipertanyakan. Bahkan ketika dia misalnya belum dipromosikan untuk menjabat sesuatu, kemudian ada laporan harta kekayaannya nggak wajar, kan harusnya inspektorat yang bekerja, kan begitu. Betul, Ya, internal sendiri yang bekerja. Coba ya. kita lihat sedikit karirnya saja ya. Mm. Jadi dia dikutip dari portal Humas Polri, Mas Hersu ya. Dia menjabat Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ini sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipidер, berarti Direktur Tindak Tindak pidana Pidana ya, Cyber cyber ya. ya, Bareskrim Polri. Nah, ya mungkin perwira di Bareskrim itu kan seringkali memang memiliki kekayaan lebih, seringkali disebut demikian ya Mas Hersu, dibandingkan di bagian lainnya begitu ya. Dan mereka juga yang memiliki karir tertentu. Dan sebelumnya juga dia sebagai Kapolres Kota Malang ya sebelum Ah, ini. Kanjuruan Nah, kan ini, dia ini peristiwa ya. Kanjuruan ya. Hmm. Iya, dan kemudian kalau kita melihat berapa sih gaji Kombes, ini saya googling ya. Saya mendapati ini dari, coba kita lihat. Ternyata gajinya itu maksimal ya sekitar 6 juta lebih sih Mas Hersu kalau 6 melihat juta ini dolar ya. ya? Dolar bukan? Iya ya, berharapnya demikian. Nah, ini coba saya lihat ya. Jadi gaji komisaris polisi itu di bawahnya ini untuk perwira menengah ya, itu sekitar 3,2 juta sampai 5,3 juta begitu ya. Dan kemudian setelah naik 16%, coba kita lihat setelah naik 16%-nya. Itu 3,7 sampai 6,1 juta. Dan kemudian di bawahnya persis dari Kombes, Ajun Komisaris itu 3,8 sampai 6,3 juta. Nah, sementara Kombes sendiri, Komisaris Ajun Besar komisaris Polisi, besar polisi dong ya. Harusnya kalau di bawahnya ya, itu ajun komisaris kalau di besar bawahnya polisi. Ajun Komisaris Besar Besar ya, besar polisi ya, AKBP. betul, AKBP, Hmm. betul. Kemudian Komisaris Besar Polisi sendiri, Kombes ini 3.997.000 sekitar itu sampai dengan 6.572.000 sekitar itu Mas Ya, Hersu. ya. Itu setelah kenaikan 16% ya. Ya tentu saja beserta dengan tunjangan-tunjangan yang lainnya. Tapi tetap tidak masuk akal kalau saya diharuskan menabung setiap bulannya sampai ratusan juta Ya, tersebut untuk mendapatkan kekayaan tersebut. positif thinkingnya hartanya adalah baik warisan baik dari bapaknya maupun dari mertuanya lah. Jadi Ya. dua-duanya gabung begitu ya. Betul, Hmm. betul. Tapi tetap saja ini di masa sekarang sedang reformasi Polri ini, apakah ini hanya sendirian Ya. saja yang Reformasi seperti kalau ini? jadi loh ya, yang Anda mesti sampaikan itu kalau jadi. Ya. Hmm. Hmm. Iya, 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 iya. Jadi itu tadi, ini salah satu dampak dari begitu saat ini kalau kita melihat fenomena Jokowi ini memang luar biasa. Dan ini Roy Suryo dan kawan-kawan ini menang banyak kalau kita lihat Mas Oh, Hersu. gitu ya. Sementara, Hmm. iya ya, kalau saya lihat selama sepekan terakhir saja begitu, Hmm. yang menambah dukungan untuk Jokowi itu hampir tidak ada ya, kecuali misalnya mereka yang demo pada saat pemeriksaan Roy Suryo dan kawan-kawan itu di Polda Metro dan kemudian ada pendemo di depan. Dan itu pun juga ketahuan begitu karena memang netizen itu ngulik banget. Jadi ada beberapa rekaman yang kemudian disatukan dan menjadi viral. Mereka ditanya-tanya dari mana demonya ini oleh siapa. Mereka nggak tahu. Jadi pendemo kan aneh kalau saya nggak tahu. Coba kita tanya demonstrasi mahasiswa, pasti mereka masing-masing tahu ini tujuannya apa, siapa yang didemo dan sebagainya. Karena memang sudah ada briefing sebelumnya, biasanya ada konsolidasi seperti itu. Sementara ini nggak tahu dan kemudian juga mereka diangkut pakai kendaraan-kendaraan angkutan umum yang kecil-kecil dibawa ke situ dan sebagainya. Dan ada mobil Jadi komando satu lagi. Mobil komando itu kan bisa disewa, nyewa itu dari mana?
Ya. Betul, betul. Ada mobil komandonya sebagai fasilitas disediakan untuk perempuan yang perempuan pendukung Jokowi, saya lupa lagi namanya. Padahal kemarin saya Sri sempat Kandi, tahu namanya. Sri Kandi Siapa? Jokowi. Sri Kandi bukan? Iya, Ya, yang di bawah Profesor Paiman kan? Ya. iya, iya. Bukan Mas Ersu dia Oh, berjanji untuk oh, lengket ya. itu kalau Gimana? seandainya. Ya, 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 ya. Oke. ya, dan dia yang menggunakan mobil komando tersebut untuk Hmm. berorasi. Jadi sementara kalau Roy Suryo, kalau kita lihat ini dia banyak sekali dukungannya dan dukungan ini datangnya dari para tokoh begitu. Jadi Hmm. bukan hanya sekedar kalau dukungan dari emak-emak itu biasa ya. Bukan biasa ini, tapi memang emak-emak itu memang sesemangat itu begitu. Udah Tapi kalau niscaya, kita lihat coba sebuah keniscayaan kalau dukungan dari sebuah mama. keniscayaan. Dan sementara yang lain-lainnya ini seperti misalnya dari PP Muhammadiyah, pengurus pusat Muhammadiyah yang dimana Pak Busro Mukodas sebagai Hmm. ketua PP Muhammadiyah bidang hukum misalnya mengutus lagi-lagi Gufroni ya. Hmm. Kita masih ingat Gufroni ini dia juga yang menangani kasus Pagar laut. kasus laut begitu Ya, ya, terus kemudian tanah-tanah yang dijual secara paksa dan sebagainya begitu. Ini betul-betul orang lapangan dan sekarang kali ini ditugaskan untuk menemani Roy Suryo dan kawan-kawan mengadvokasi menjadi lawyernya begitu. Dan ini kita bisa tahu bagaimana arah Muhammadiyah. Biasanya Pak Busro Mukodas ini kan dia juga seorang aktivis, sesuatu yang bersangkutan dengan rakyat ya. banyak begitu kemudian menjadi concernnya. Ya selain itu ada Profesor Tono Saksono. Profesor Tono Saksono ini adalah akademisi begitu ya lulusan dari tahun 1979 geodesi teknik geodesi UGM. Ini cukup orang yang cukup vokal walaupun sudah cukup sepuh begitu yang kemudian dia menawarkan keahliannya. Dia ini ahli astronomi. Orang yang ahli astronomi itu ahli matematika, ahli fisika seperti itu Mas Hersu. Hmm. Dan kemudian juga soal ukuran-ukuran itu sangat-sangat detail. Bahkan tidak hanya ukuran bintang-bintang dan benda-benda di luar angkasa saja, tapi dia menawarkan untuk mengukur wajah Jokowi. Jadi seperti misalnya, iya iya ini betul Hmm. dikatakan oleh Profesor Tono bahwa seperti misalnya dari fotonya begitu, apakah ini asli Jokowi atau bukan? Mungkin dibandingkan antar foto ada beberapa foto dan kemudian jarak mata dengan hidung, panjang hidung dan kemudian di simetris dibandingkan biasanya dengan usianya, terus kemudian jarak-jarak yang bisa dilihat dari sebuah wajah apakah ini identik ataukah otentik ataukah tidak seperti itu. Jadi itu kan ada ilmunya dan dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rizwan, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo itu memang ada ilmunya. Mereka tidak mengedit tapi semacam diksinya adalah enhancement pengayaan begitu atau untuk melihat sesuatu itu apakah itu palsu atau tidak itu memang ada ilmunya dan dia juga menggunakan ilmu yang sama begitu. Saya seorang peneliti juga dan independen ya, independen. Ya, Tono Saksono nama saya. Tono Saksono. Jadi saya mempelajari juga yang dinamakan digital image processing ya dengan sangat intensif. Saya melakukan penelitian sampai detik ini, sampai sekarang ini saya masih melakukan penelitian. Jadi kalau saya diberi tugas untuk mengukur ya ijazah-ijazah yang ini yang punya Pak Jokowi dengan ijazah yang lain yang saya bisa membandingkan berapa ketebalan bibirnya, berapa jarak mata yang dari foto yang ada di ijazah dengan foto yang lain yang ada untuk membuktikan. Saya tentu saja tidak akan berasumsi mana yang benar mana. Kita lakukan penelitian. Saya insya Allah punya keahlian untuk itu. Baik itu pengukuran secara analog maupun secara digital ya. Analog maupun secara digital. Jadi insya Allah saya bisa membantu itu. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa ketemu dengan beberapa sahabat yang lama gitu dengan kawan-kawan ini. Tapi intinya adalah saya siap untuk membantu menjernihkan ini ya. Jadi asal saya diberi bahannya foto yang ada di ijazah dengan foto yang aslinya, kemudian kita melakukan pengukuran. Salah satu yang mengusik saya untuk segera datang ke sini adalah tuduhan polisi bahwa Rizwan dan kawan-kawan itu sudah merubah, memanipulasi dokumen aslinya.
Itu sama sekali bohong. Itu nggak benar, itu blunder. Karena image processing itu merubah itu dalam rangka image enhancement. Image enhancement itu adalah untuk memperoleh citra agar dia bisa more interpretable, lebih bisa diinterpretasi. Itulah sudah dilakukan di dunia intelligence, military intelligence, dalam dunia forensik biomedical misalnya gitu ya. Itu kan kalau ada sel kanker itu dipotret, kemudian potretnya itu dianalisis secara digital kan ya. Itu dari teknik image processing. Saya menggunakan software-software seperti itu. Jadi itu untuk astronomi. Jadi ini beruntung betul Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Rismon, karena dukungan datang dari mana. Belum lagi di konten kita sebelumnya ya Mas Ersu sedang berlangsung sidang awal, itu masih awal ya di Komisi Informasi Pusat begitu, di mana Bon Jovi itu kemudian sebagai penggugat lah, bisa dikatakan sebagai pemohon begitu yang bersengketa soal ijazah Jokowi, dan mereka memintanya tidak hanya ijazah Jokowi tapi semua pernik-pernik selama Jokowi kuliah dari awal dia masuk, data-data semuanya ya sampai dengan dia lulus dari UGM, untuk memperlihatkan UGM ini pernyataannya memang betul atau tidak, dan kemudian meminta bahwa itu adalah urusan publik. Jadi data-data tersebut semuanya sampai transkrip apa dan sebagainya itu adalah data publik yang bisa dilihat oleh kita semua gitu, oleh kita semua rakyat Indonesia, karena Jokowi dulu adalah pejabat publik begitu. Jadi ini Roy Suryo dan kawan-kawan dalam statusnya sebagai tersangka ini nggak boncos sih Mas Ersu. Ya, karena ya. makin banyak simpati. Makanya itu di satu sisi kemudian kita juga mencurigai apakah Pak Jokowi coba ini kemarin yang kita bahas soal sakit sampai berhalang di istirahat total sampai 2027 itu sebenarnya menghindari persidangan itu gitu. Jadi dengan sakit kan ada alasan dia untuk tidak hadir di persidangan, karena secara kitab undang-undang hukum acara pidana sendiri juga presiden kitab undang-undang hukum perdata sih sebenarnya, kalau ini kan gugatan biasa ya nggak harus hadir di situ, cukup bisa diwakili oleh para pembelanya. Tapi kan persoalannya hadir tidak hadirnya Jokowi itu, kalau dia tidak memilih tidak hadir, itu akan orang makin curiga terhadap dia gitu ya. Iya betul, dan kalau kita lihat sepertinya sekarang sudah memasuki fase kepanikan ya Mas Ersu. Yang sebelumnya ya kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan ini kan berubah-ubah begitu ya, dan kemudian juga ada seperti apa yang dikatakan oleh Ahmad Ahli, yaitu ketua harian dari PSI, yang mengatakan bahwa Jokowi seharusnya melakukan jeda atau tidak berkegiatan sampai dengan tahun 2027, yang artinya selama 2026 selama 1 tahun penuh itu dia tidak muncul, tidak berkegiatan, nggak keluar-keluar, karena katanya supaya pulih betul penyakitnya, entah penyakit apa yang diderita ini kan. Tadinya alergi, tapi alergi tidak berkesudahan begitu. Ini alergi apa sebetulnya begitu? Dan kemudian apalagi ini sudah kalau ada 8 orang yang menjadi tersangka, tentu saja diharapkan akan ada persidangan, akan ada pengadilan. Walaupun kita tahu itulah yang justru dihindari oleh Jokowi, karena di mana dia harus memperlihatkan ijazah aslinya kalau seandainya dia punya, dan ini dianggap sebagai menghindar, di mana dia harus jeda selama 1 tahun, dianggap menghindari peristiwa tersebut. Kalau tadi ngomong ijazah asli itu sebenarnya siapa yang nyimpen ijazah aslinya Pak Jokowi? Karena kan tadi kan kalau dalam konten sebelumnya kita membahas penjelasan dari Polda Metro Jaya yang asli itu sudah disita oleh penyidik di Polda Metro Jaya kan. Tapi pada waktu Budi Ari dan siapa waktu itu sekjennya Projo itu datang ke sana, katanya mereka ditunjukkan ijazah, itu kan jadi rame. Jadi sebenarnya ijazahnya itu disita apa enggak? Itu kan itu yang orang jadi bertanya-tanya kan. Iya betul, karena pernyataan dari Jokowi sebelumnya adalah iya ijazahnya itu disita. Bahkan UGM sendiri kan juga mengatakan dalam sidang KPI, dalam sidang Komisi Informasi, dalam sidang KI itu juga mengatakan bahwa salinan ijazah Jokowi yang ada itu juga disita oleh Polda Metro, makanya dicecer oleh Ibu Majelis Hakim, ketua Majelis KI tersebut, namanya, yang Iya betul, yang kemudian
Masa sih nggak ada salinannya? Nggak mungkin, harus ada salinannya. Jadi ada atau tidak gitu. Karena tidak mungkin kita sebuah institusi, lembaga besar seperti itu melepaskan begitu saja Iya. satu-satunya yang kita miliki kan. Pasti kita, apalagi zaman sekarang, sudah ada scanner, sudah tinggal Iya. kita taruh begitu, sudah langsung terscan, sudah langsung masuk ke dalam flash disk misalnya, sudah langsung terekam dan sebagainya gitu. Jadi kalau yang menurut informasi dari Polda Metro di sidang Komisi Informasi tersebut, memang ijazah aslinya itu ada di tangan mereka. Mm-mm. Makanya ini kan kebohongan orang yang biasa berbohong itu santai saja untuk melakukan kebohongan kan Mas Hersul. Makanya ketika habis ketemu Projo, ketika itu kondisinya belum Budi Ari belum menjadi gelandangan tapi menjelang menjadi gelandangan politik begitu, mengatakan ya kita juga dilihat kan apa ijazah Jokowi begitu, ijazah asli Jokowi. Dia lupa kalau ijazah asli Jokowi itu entah itu dalam skenario atau dalam aslinya demikian, faktanya demikian itu ada di Polda Metro begitu. Tapi setelah itu dikonfirmasi loh kan ada di Polda Metro, oh ya diperlihatkan itu hanya salinannya saja. Nah sekarang sebetulnya ada di mana ini dan ada atau tidak ini ijazah aslinya tersebut begitu kan? Iya, iya. Makin seru lah ya soal soal ijazahnya Jokowi itu yang saya kira itu membuat kalau kemarin kita juga membahas kesehatannya Pak Jokowi karena kan sejak awal banyak menduga ini penyakitnya berkaitan dengan psikologi itu ya Mbak, bukan penyakit yang biasa. Jadi ya bisa kemungkinan bisa makin parah itu kalau situasinya semacam itu karena pressure ini kan pressernya Hmm, terus ya berlangsung betul. dan ini seperti nggak jeda makin tinggi dan tadi itu banyaknya tokoh-tokoh yang mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan itu pasti juga akan menambah tekanan berat sementara dari kalangan pendukungnya mulai berkurang gitu. Salah Hmm, satunya kan sebenarnya betul. kayak seperti Projo ini kan ini yang terbesar ya Mbak Agi ya pendukungnya terbesar Hmm, gitu ya. ya. Dan mereka mau check Hmm, out dari Jokowi tapi sekarang untuk masuk ke Gerindra hmm. belum nggak diterima belum diterima masuk sementara untuk balik lagi ke Jokowi udah nggak diterima kan gitu. Iya, sudah tidak ada jalan lagi begitu ya untuk kembali gitu. Hmm. Jadi kalau menurut yang tadi disebutkan Ronald Sinaga itu buron itu tadi Hmm. Hmm. dianggap sebagai pengkhianat sudah Mas Irsu. Ya, betul. Ada dua faktor yaitu pernyataan Budi Ari yang mengatakan bahwa Projo itu bukan singkatan dari Pro Jokowi Hmm. dan kemudian juga akan Logonya. mengganti lambang dari ya logo dari Projo tersebut itu menyakiti betul. Yang kalau kita lihat ini memang di kalangan termul begitu di apa konten-konten mereka oleh Budi Ari ini. Jadi ya sekarang ini sudah tidak menjadi bagian dari itu begitu udah skip saja dan sementara posisinya sampai dengan sekarang ini yang mendukung Gibran untuk 2029 ini kan muaranya adalah untuk dukungan kepada Gibran kan pada Hmm. tahun 2029 dan bagaimana mungkin Kaisang yang usianya sudah pasti bertambah nanti begitu sudah melewati 30 akan ada beberapa persyaratan untuk menjadi pejabat publik itu yang sudah dia bisa lalui, sudah terlewati. Jadi Ya. misalnya menjadi gubernur atau apa itu kan inginnya seperti itu karena sekarang baru dua dari anak Jokowi yaitu anak dan menantu yang menjadi pejabat publik. Jadi iya sejauh ini kalau kita lihat ya baru PSI saja apakah itu akan bisa menggendong Gibran? Nah, Ya kita itu lihat. masih catatannya. Ya, dan mereka kan betul-betul kalau sekarang mengandalkan Jokowi. Ya, kalau Ya. tadinya mereka Sebagai vote dan getter. ya Ya. dan segmennya juga mulai diubah. Kelihatannya kalau Jokowi mau nggak mau ya bukan segmen perkotaan lagi, segmen pedesaan yang kemudian kelas menengah, kelas bawah dan secara ekonomi, secara pendidikan juga rendah. Itu kan kalau kita lihat demografi pendukungnya Jokowi sejak dulu kan seperti itu gitu. Selalu. Iya. Ya, apakah mereka-mereka ini masih belum tergoyahkan kalau kelas saya kira kalau Gen Z di perkotaan dan sebagainya udah berat lah ya untuk Jokowi ini dan itu pasti juga akan terkena dampaknya pada PSI ya. Mereka tidak lagi akan dapat dukungan dari Gen Z di perkotaan gitu. Nah, mereka harus mulai mengindahkan. Nah, kalau persoalannya kan kita tidak tahu ya dengan kesehatan semacam itu seberapa lama Pak Jokowi bisa bertahan. Dan gitu kalau terjadi semacam itu ya berat dan saya udah membaca ya targetnya kata Kaisang itu nggak muluk-muluk yang penting pokoknya masuk parlemen lah kayak gitu dan kalau sekarang dengan target masuk parlemen dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu kalau dilaksanakan ya bahwa tidak ada lagi parliamentary threshold kan ya berarti nggak harus gede-gede amat targetnya kan gitu.
susah Mas Ersu. Ya. Dan kalau kita melihat itu sebelumnya kan bantuan dari bansos itu kan Mm-mm. biayanya dari APBN, Mm-mm. uang negara begitu. Mm-mm. Nah, seberapa banyak ini PSI bisa menghimpun dana? Ya, KPK tolonglah awasi begitu. Ya, ya, Karena nanti berapa yang akan mereka gelontorkan itu sumbernya dari mana begitu. Apa iya Pak Jokowi memiliki kekayaan sampai sebesar itu? Sementara kalau Gibran saja sekitar 30 miliaran ya terakhir gitu, mungkin sudah bertambahkan dari tahun ke tahun gitu, tapi penambahannya kan juga tidak mungkin mencatatkan kekayaan yang penambahan signifikan dari mana juga gitu kan orang bertanya, sementara ya, banyak sekali perusahaannya yang ambruk dan tidak ya. berjalan. Dan ingat juga pada waktu itu, ini kita ngutip bukan kita yang ngomongin loh ya, itu Mhm. bahwa PSI itu dulu alat-alat peraganya dan sebagainya itu yang banyak masang polisi itu disebutkan begitu ya. Yang mempersoalkan itu justru Betul. juga seorang pensiunan polisi Pak apa ya Ya. Irjen Safarudin waktu dia dalam rapat kerja di Komisi 3 dengan Kabaharkan Pak Imron Fadil kan mempertanyakan itu katanya dia mendapat ya membaca informasinya bahwa untuk di Jawa Tengah, di Jawa Barat dan Jawa Tengah itu yang memasangkan baliho-baliho dari PSI itu adalah polisi. Dia membandingkan dengan PDIP tempat yang saat dia jadi partai bernaung dia gitu kan. Yang sudah sampai punya ranting di kecamatan aja nggak bisa pasang baliho semacam itu. Apakah kekuatan itu masih bisa dikerahkan lagi? Saya kira ke depan Ya. enggak lah. Ya bagaimanapun Iya. juga pasti polisi akan memandang Pak Prabowo dan juga melihat Gerindra. Kalau nanti di satu daerah PSI kemudian tiba-tiba balihonya kok lebih banyak dari Gerindra kan ini bisa menimbulkan persoalan baru juga buat polisi. Jadi makin berat lah itu ya situasinya seperti itu. Dan jadi benar-benar tergantung sama Pak Jokowi. Jadi ini sangat rentan juga kondisinya PSI begitu terjadi apa-apa pada Pak Jokowi ya selesai juga itu barang kan begitu. Oke, Mbak Iya, Agi. sementara Ya. tekanan makin bertubi-tubi Iya. kepada Pak Jokowi. Jadi kita lihat kemampuan ketahanan dari Ya. PSI, dari Jokowi, dari Ahmad Ali ini seperti apa. Oke. Sampai ketemu lagi kita. Kami mohon pamit. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.